Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, baru-baru ini di beberapa media online menyajikan berita tentang kasus seorang lansia meninggal dunia akibat dipukuli tetangganya. Pemukulan atau kekerasan dilakukan karena korban telah mencuri 2 buah labu siam dari kebun miliknya. Akibat dari kekerasan berakibat korban dirawat di rumah sakit dan setelah 2 hari korban akhirnya meninggal dunia. Sahabat penyuluh, secara hukum agama maupun hukum negara, perbuatan mencuri tentu tidak dibenarkan. Mencuri atau mengambil barang, harta, atau milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk memilikinya dalam hukum negara merupakan sebuah tindak pidana. Dalam kasus pemukulan atau penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh pemilik kebun kepada seorang lansia yang kedapatan mencuri 2 buah labu siamnya dan kemudian mengakibatkan korban mati juga tidak dibenarkan, karena sudah termasuk perbuatan main hakim sendiri. Perbuatan main hakim sendiri dengan cara menghukum orang lain, dengan cara-cara kekerasan, penganiayaan, seperti melakukan pemukulan, penyiksaan, tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu atau melalui proses hukum, apalagi sampai menyebabkan korban meninggal dunia, maka berdasarkan pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pelaku penganiayaan bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan bagi pelaku pencurian, kalau dari kasus seperti ini kita hanya bicara aturan hukum normatifnya saja tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, apakah adil? Sementara berdasarkan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi bagi pelaku pencurian yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Denda kategori 5 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf E yaitu sebesar 500 juta rupiah. Sahabat penyuluh, dalam kasus-kasus seperti ini pada dasarnya cukup diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai perdamaian dengan cara memperbaiki kesalahan pelaku seperti dengan cara meminta maaf, mengembalikan atau mengganti barang yang dicuri, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam penegakan hukum kita dikenal dengan prinsip keadilan restoratif atau pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan bukan pembalasan. Jadi hukum tidak hanya dilihat dari perbuatannya, akan tetapi juga melihat kenapa perbuatan atau pencurian itu dilakukan. Apalagi sudah jelas bahwa yang dicuri itu hanyalah sebuah labu siam. Walaupun pada dasarnya mencuri tetap melanggar hukum agama maupun hukum negara. Akan tetapi dalam kasus-kasus ringan seperti ini di mana pelaku dalam kondisi ekonomi kurang sehingga tidak mampu mungkin untuk membeli labu siam tersebut, maka dalam kasus seperti ini harusnya diselesaikan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti bersikap empati atau peduli, saling membantu atau saling tolong-menolong terhadap sesama yang membutuhkan, dan saling menghormati sesama manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.